Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rusmia dari SMA Negeri 1 Beringin CGP Angkatan ke-10. Baik, kita akan membahas materi koneksi antar modul 1.1 refleksi modul 1 tentang Ki Hadjar Dewantoro. Ki Hadjar Dewantoro merupakan tokoh yang berjasa di dunia pendidikan yang ada di negara kita. Pemikirannya tentang pendidikan dari zaman kolonial Belanda yang progresif dan revolusioner telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam pembentukan sistem pendidikan nasional kita. Ki Hadjar Dewantoro memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi negara, baik itu kepada pribumi maupun non-pribumi. Walaupun hanya dimulai dari bisa membaca dan menulis, ini merupakan titik awal dalam langkah menuju pendidikan yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia. Adapun pemikiran Ki Hadjar Dewantoro ada 5 poin. Yang pertama adalah pendidikan untuk semua. Ki Hadjar Dewantoro memperjuangkan pendidikan untuk semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan sebagai pembebasan. Ki Hadjar Dewantoro meyakini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, dan kemiskinan. Yang ketiga, pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini Ki Hadjar Dewantoro menekankan pentingnya merangkul semua nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu nilai-nilai lokal dan kearifan lokal, sambil terbuka terhadap pengaruh luar. Ki Hadjar Dewantoro mengusulkan pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang keempat, pendidikan holistik. Pemikiran Ki Hadjar Dewantoro tentang pendidikan mencakup aspek-aspek holistik dari perkembangan individu, termasuk pendidikan karakter, keterampilan, dan kepribadian. Ini menekankan pentingnya pendidikan yang mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Yang kelima, kemandirian pendidikan. Ki Hadjar Dewantoro mendorong kemandirian dalam pendidikan baik dari segi pembiayaan, kurikulum, maupun manajemen. Dengan pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantoro ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti di dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum mengenal pendidikan Ki Hadjar Dewantoro, saya belum begitu menekankan betapa sangat pentingnya nilai-nilai karakter anak yang harus kita junjung tinggi. Bukan sekedar kemampuan dan kepintaran siswa, namun condong ke arah namun saya juga condong ke arah kecerdasan yang lebih diunggulkan. Selama ini saya lebih mengunggulkan kecerdasan dan kemampuan belajar siswa. Setelah menyadari filosofi Ki Hadjar Dewantoro, setelah itu saya menyadari bahwa kita perlu mempelajari pendidikan yang diberikan Ki Hadjar Dewantoro ini. Saya memperoleh wawasan tentang pentingnya menanamkan dan mengembangkan budi pekerti dan sikap yang baik. Selain itu, saya juga memahami pentingnya strategi pendekatan dalam mengimplementasikan pendidikan yang holistik dan relevan. Perubahan yang saya alami sebagai pendidik adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya merangkul keberagaman dalam pendidikan. Saya lebih memahami betapa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung, tidak hanya memperhatikan tingkat kecerdasan dan mengunggulkan tingkat kemampuan siswa. Saya semakin menyadari akan pentingnya memperhatikan aspek-aspek afektif dalam memberikan penilaian sikap dan perilaku siswa di dalam kesehariannya. Adapun penerapan di sekolah dan di
rencana saya berencana untuk menerapkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam pembelajaran. Saya akan mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan setiap siswa untuk berkembang secara menyeluruh, baik secara kognitif dan efektif, sehingga kemampuan belajar dan minat belajar siswa dapat meningkat. Hal ini tentunya saya harus berusaha lebih responsif terhadap kebutuhan dan keberagaman siswa dengan memperhatikan gaya belajar mereka dan menyadari dukungan dan menyediakan kebutuhan yang mereka harapkan. Upaya yang saya lakukan, saya akan berupaya menggunakan strategi pembelajaran yang dirasa sesuai dengan karakter peserta didik di sekolah saya. Strategi ini tentunya harapannya dapat mendorong kemandirian dalam pembelajaran tanpa mengesampingkan kodrat alam dan kodrat dasar, dengan memperhatikan nilai luhur, adat, dan budaya lokal yang ada di sekitar sekolah. Saya berharap dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan seluruh siswa sehingga kelas siswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Terima kasih. Itu adalah koneksi modul 1.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.